Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 1 semuanya. Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat ya dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar dari buku tema 7, benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Subtema 4, bentuk, warna, ukuran, dan permukaan benda. Pembelajaran 1. Kita baca dulu bersama-sama. Manusia tidak hidup sendirian. Manusia hidup bersama alam. Ada berbagai benda di alam. Bentuk dan warna benda berbeda-beda. Ukuran dan permukaannya pun berbeda. Setiap benda mempunyai ciri tertentu. Gunakan benda sesuai fungsinya. Peliharalah benda dengan baik. Nah, apa saja benda di sekitar yang kamu ketahui? Banyak ya, di lingkungan kelas saja ada meja, kursi, lemari, papan tulis, buku, diskrip. Itu untuk yang benda tidak hidup. Untuk yang benda hidup mestinya ada teman-teman, mungkin serangga, semut, dan sebagainya. Udin dan Siti sedang bermain bersama. Udin bermain mobil-mobilan. Mobil-mobilan Udin berwarna merah. Siti senang bermain boneka. Boneka Siti berukuran besar dan halus. Mereka senang bermain bersama. Ada banyak benda di sekitar kita. Benda berbeda bentuk, warna, dan ukurannya. Nah, di sini terlihat meskipun Udin dan Siti memainkan benda yang berbeda, namun mereka bisa tetap rukun, bisa tetap bermain bersama tanpa bertengkar dan berselisih. Selanjutnya, amati gambar di halaman sebelumnya. Kelompokkan berdasarkan persamaan yang dimilikinya. Gunting, lalu tempelkan pada tabel berikut. Pada tabel, di situ ditunjukkan Bu Guru pengelompokan bendanya berdasarkan bentuknya. Pada kelompok benda pertama, itu yang berbentuk segi 4. Ada tas, buku, dan dompet. Kemudian kelompok benda yang kedua berdasarkan bentuk benda bulat. Ada jam dinding, ada bola, ada juga piring. Kelompok benda ketiga yang berbentuk segitiga. Ada cake, kue ya. Kemudian penggaris segitiga, dan ada topi Pak Tani. Topi Pak Tani ini disebut caping ya. Selanjutnya, anak-anak diskusikan bersama temanmu. Setelah berdiskusi, ceritakan hasil diskusimu di depan teman-temanmu. Adapun yang didiskusikan yang pertama ini. Apa yang terjadi jika semua benda berwarna sama? Nah, di sini Bu Guru kasih contoh jawaban. Hal yang akan terjadi jika semua benda berwarna sama, yaitu kita akan kebingungan membedakan barang kepunyaan kita karena semuanya terlihat monoton. Monoton itu satu warna ya. Tidak ada perbedaan atau ciri khas. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa yang terjadi jika semua benda berukuran besar? Nah, contoh jawaban Bu Guru di sini.
Hal yang akan terjadi jika semua benda berukuran besar yaitu kita akan kesulitan untuk menempatkan barang dalam satu ruangan karena ruangan sempit dan tidak cukup untuk memuat semua benda yang besar. Selain itu, kita juga tidak bisa menyusun atau merapikan benda tersebut. Bisa dibayangkan ketika dalam satu ruangan ukuran meja sama dengan ukuran kursi, tempat tidur, lemari, buku, pensil ukurannya sama semua. Pastinya kita akan kesulitan ya untuk merapikan maupun menatanya. Bahkan untuk menggunakannya kan juga sulit ya anak-anak ya. Membayangkan pensil seukuran buku dan kita harus menulis di situ. Perhatikan kamar Lani berikut ini. Kamar Lani bersih dan rapi. Di kamar Lani ada tempat tidur dan meja belajar. Alat-alat tulis dan mainan tersusun rapi. Semua benda disimpan pada tempatnya. Benda-benda itu disusun berdasarkan kegunaannya. Lani senang berada di kamar yang rapi dan bersih. Tidak hanya kamar Lani, kelas kita juga harus selalu dijaga agar bersih dan rapi. Contohnya, ketika anak-anak akan istirahat, Bu Guru selalu menyarankan, ayo rapikan barang-barangnya dulu. Jangan biarkan berserakan di atas meja ketika anak-anak beristirahat. Kemudian kalau mau pulang, bagi yang piket, membersihkan kelas dulu bersama-sama teman satu kelompok piketnya, baru pulang. Periksa laci, jangan sampai ada barang yang tertinggal, ya. Anak-anak, coba tanyakan kepada beberapa temanmu tentang kegiatan merapikan kamar. Apakah temanmu sudah merapikan sendiri? Beri tanda centang pada tempat yang benar. Nah, kalau yang sudah merapikan atau membersihkan tempat sendiri, dicentang di kolom yang disediakan, itu yang di sebelah kiri. Kalau yang membersihkan kamar masih dibantu, itu yang di sebelah kanan. Di sini contohnya, untuk yang sudah membersihkan kamar sendiri ada Lani, Siti, dan Beni. Kemudian untuk yang membersihkan kamarnya masih dibantu ada Dayu dan Edo. Ini cuma contoh ya. Anak-anak bisa bertanya kepada teman-teman di kelas. Kemudian mengisi tabel dengan hasil wawancara dengan teman sekelas. Agar kita dapat merapikan benda-benda di rumah, mari berlatih membersihkan kelas. Seperti kalau piket ya, ini berlatih membersihkan kelas. Coba lakukan bersama temanmu. Rapikan benda-benda yang ada di kelasmu. Selain menyapu, anak-anak untuk yang piket biasanya juga diajarkan Bu Guru untuk membersihkan papan tulis ya. Kemudian nyulai jendelanya disulai, dibersihkan pakai kemoceng. Juga sarang laba-laba kalau ada, khawatirnya di belakang lemari, di sudut-sudut ruangan, di bawah meja, di bawah kursi, itu dibersihkan pakai sapu ya. Setelah selesai disapu, meja dan kursinya ditata, dibariskan sesuai garisnya. Ini cara merapikan kelas. Kemudian benda yang disusun rapi, tampak indah dipandang. Iya, kalau meja kursinya berantakan, barang-barangnya berantakan, tentunya tidak indah. Bayangkan kalau semuanya dalam satu baris yang rapi, mejanya dan kursinya. Tentunya enak dipandang ya.
Perhatikan gambar gerabah tersebut. Apa nama benda yang kamu sukai? Dapatkah kamu membuatnya? Ini ada gambar. Kalau di sini dikasih contoh gentong kecil, vas bunga. Nah, vas bunga atau guci ya itu ya, dari tanah liat. Bisa nggak anak-anak membuatnya? Kalau nggak ada tanah liat, anak-anak boleh pakai plastisin ya, atau lempung terigu. Selanjutnya, mari kita mencoba membuat benda kesukaan menggunakan tanah liat ya anak-anak. Kalau punya sekali lagi. Kalau nggak punya, boleh pakai lempung terigu atau plastisin. Nah, ini contoh hasilnya. Di situ ada celengan, celengan ayam, ada asbak, kemudian ada kendi, ada juga vas ya itu ya. Boleh vas, boleh guci menyebutnya seperti itu. Itu namanya gerabah. Gerabah itu bahan benda-benda yang dibuat dari bahan tanah liat. Cara membuatnya, ikutilah langkah-langkah berikut ini. Nah, di sini ditunjukkan yang pertama, siapkan tanah liat terlebih dahulu. Kalau nggak ada tanah liat tadi boleh pakai apa, Nak? Iya, boleh pakai lempung terigu atau plastisin. Yang kedua, buatlah benda yang kamu sukai menggunakan tanah liat atau lempung terigu atau plastisin. Setelah dibuat, yang ketiga, jemur hasil karyamu sampai kering. Kalau untuk yang membuat dengan tanah liat atau lempung terigu, mestinya setelah kering baru diwarnai ya, biar nanti hasilnya lebih indah. Kalau pakai plastisin, karena sudah berwarna nggak perlu diwarnai lagi. Oh ya, kalau untuk yang pakai lempung terigu, boleh diwarnai dulu, kemudian dibentuk, baru dikeringkan juga, gitu juga boleh. Adapun kegiatan bersama orang tua di rumah, orang tua mengajak siswa bersama-sama merapikan benda-benda di rumah. Biar rumahnya selain bersih juga rapi ya. Baik anak-anak, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video yang disajikan Bu Guru dapat bermanfaat untuk anak-anak semuanya, dapat membantu anak-anak dalam belajar, meskipun dalam suasana daring, meskipun anak-anak belajarnya di rumah. Semoga bermanfaat. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.